Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis dari brand yang akan saya buat sendiri, yaitu Holo di bidang cloth mesh. Halo semuanya, perkenalkan saya Daya Megawardhani dari Universitas Nasional Qasim, dan di sini saya selaku Direktur Holo. Saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang akan dibangun mengenai cloth mesh. Anda sekalian dapat menemukan saya di salah satu media sosial, yaitu Instagram dengan username @demega dan holo.mesh. Ini merupakan salah satu media dari bisnis saya. Latar belakang saya mendirikan usaha ini, di mana perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu pesatnya, sehingga menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Pada era pandemi COVID-19, banyak sekali usaha baru yang muncul dan memanfaatkan peluang dari keadaan ini. Dari kesempatan kali ini, saya mengambil peluang dengan membuka usaha masker, di mana masker itu sangat dibutuhkan di era pandemi ini. Selanjutnya, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai konsep bisnis, di mana produk yang dibuat perusahaan kami bertemakan chic style. Konsep ini mengusung desain dan warna yang soft sehingga sangat cocok untuk para remaja hingga dewasa. Konsep ini juga sangat trendy dan fashionable. Dengan konsep yang sangat simple namun elegan ini, membuat para konsumen akan sangat tertarik dengan produk kami. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai visi misi perusahaan kami. Yang pertama itu visi, menciptakan produk yang berkualitas baik dan menjadi perusahaan yang terstandarisasi. Lalu, bagaimana dengan misi perusahaan kami? Misinya yaitu meningkatkan dan menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan prima kepada konsumen, mempekerjakan karyawan yang handal, dan menciptakan produk yang unik dan up-to-date. Dengan visi misi perusahaan kami ini, saya yakin perusahaan kami akan dapat unggul di pasaran. Selanjutnya, saya akan memberi sedikit ulasan mengenai produk kami. Produk yang kami perjual yaitu masker, di mana masker ini berbahan satin premium, berwarna soft, dan didesain dengan sangat elegan dan menarik. Anda sekalian dapat melihat foto masker pada slide yang saya tampilkan ini, di mana masker ini itu sangat elegan, sehingga menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk perusahaan kami. Tujuan saya membuat proposal bisnis ini yaitu pertama, untuk memperoleh gambaran secara detail tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan usaha. Yang kedua, membuat rencana bisnis yang terperinci dan jelas, sehingga dengan rencana bisnis yang terperinci jelas ini akan memberikan profit bagi perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari mitra bisnis luar atau pihak-pihak lain, seperti dukungan berupa kerjasama. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT yang telah perusahaan kami riset, di mana analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk kami ini memiliki kekuatan berupa harga yang sangat terjangkau, model masker fashionable, bahan sangat nyaman, bahan kain kuat dan tidak mudah rusak ketika dicuci, dan masker ini juga bisa dipakai kembali. Lalu, weakness atau kelemahan. Masker ini terbuat dari kain sehingga harus diganti dalam waktu 3-4 jam. Lalu, harga bahan baku naik turun. Selanjutnya, opportunity atau peluang, di mana meningkatnya permintaan masker kain dengan model yang unik. Dilihat dari grafik ini, tingkat kasus yang terinfeksi virus COVID-19 ini selalu meningkat.
sekitar 678.125 masyarakat Indonesia telah terinfeksi virus COVID-19 ini. Banyaknya masyarakat yang terinfeksi menjadi salah satu peluang bagi para pebisnis, terutama perusahaan kami, di mana masker kain ini pada saat ini sangat dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan meningkatnya harga masker medis, masyarakat membondong-bondong mencari masker yang lebih murah, yaitu masker kain. Sehingga perusahaan kami mengambil peluang dengan menjual masker kain yang unik dan tentunya fashionable. Selanjutnya, analisis SWOT tahap terakhir, yaitu threat atau ancaman, di mana ancaman pada perusahaan kami yaitu banyaknya pesaing yang menjual masker kain. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan keunggulan dan kualitas produk agar tetap melekat pada masyarakat sehingga selalu membeli produk kami. Dengan ancaman itu, kami harus meningkatkan ide bisnis. Lalu, bagaimana perusahaan kami meningkatkan bisnisnya? Yang pertama, melakukan inovasi yang sesuai dengan minat masyarakat atau tren. Produk yang dipasarkan harus sesuai dengan trennya agar konsumen tertarik membeli produk tersebut. Yang kedua, strategi marketing yang baik. Dilakukan pemasaran yang tepat, seperti menggunakan media online dan melakukan pemasaran yang menarik. Di mana dengan zaman sekarang yang berfokus pada teknologi, maka perusahaan kami harus selalu meningkatkan pemasaran di media online. Yang ketiga, melakukan riset pasar. Tren pasar yang selalu berubah membuat perusahaan harus rajin melakukan riset. Tujuannya yaitu agar bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita perjual. Yang keempat, evaluasi bisnis. Mengamati arus bisnis dengan hasil riset, apakah ada penurunan atau peningkatan. Apabila perusahaan kami terjadi penurunan, maka perusahaan kami harus melakukan inovasi atau peningkatan inovasi terhadap produk yang kami perjual. Dan apabila ada peningkatan, kita harus selalu tetap meningkatkan produknya dan mempertahankan kualitas produk yang telah diperjual atau dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bagaimana aspek pemasaran pada perusahaan kami. Yang pertama yaitu target konsumen, di mana target konsumen masker ini yaitu dari usia remaja hingga dewasa, khususnya untuk para wanita, karena masker ini berbahan satin yang biasanya digunakan para wanita untuk kegiatan formal atau non-formal. Lalu bagaimana dengan promosi pada perusahaan kami? Dengan adanya gerakan di rumah saja, maka teknik pemasaran perusahaan kami itu menggunakan cara online, seperti menggunakan media sosial, menaruhnya di marketplace, atau kirim secara broadcast kepada rekan-rekan. Pada zaman sekarang itu, masyarakat lebih mementingkan belanja online, terutama pada situasi sekarang ini. Dan dengan promosi online ini, perusahaan tidak mengeluarkan budget sangat besar untuk kegiatan promosinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara pembuatan masker pada perusahaan kami. Sebenarnya, cara membuat masker di perusahaan kami itu sama seperti halnya membuat masker pada umumnya. Yaitu yang pertama, siapkan bahan, lalu buat pola masker pada kain. Yang kedua, gunting rapi kain sesuai pola masker. Yang ketiga, jahit kain dan pasang karet pada masker. Yang keempat, rapikan masker, cuci dan setrika hingga rapi. Yang kelima, masker siap dikemas dan diperjualkan. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan planning launching Hollow Podcast ini? Dengan hasil riset pada produk kami dan dukungan para investor, kami akan segera memulai membangun bisnis ini agar dapat berkembang dengan pesat dan menghasilkan profit yang dapat menguntungkan bagi pihak-pihak yang bergabung dengan bisnis kami ini. Lalu, bagaimana dengan rincian anggaran biaya pada perusahaan kami? Dapat dilihat dari tabel ini, di mana ada bahan baku yang berupa ada kain satin, kain katun, benang, karet, lalu peralatannya yaitu mesin operasional seperti mesin jahit, gunting, lalu perlengkapannya yaitu kemasan.
di mana setelah kami akumulasikan dan kami tentukan harganya sesuai pasar, modal yang dibutuhkan untuk pembuatan masker yaitu sekitar 13.132.000 per bulan. Lalu bagaimana dengan rincian alokasi dananya? Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, di mana terdiri dari gaji karyawan dengan 4 karyawan, lalu ada peralatan, perlengkapan, biaya operasional, dan sewa tempat, di mana dengan jumlah total sekitar Rp14.252.000. Lalu biaya tidak tetapnya atau variable cost terdiri dari bahan baku dengan total 1 bulannya sekitar Rp4.100.000. Maka apabila diperhitungkan yaitu sekitar Rp18.352.000 biaya total sebenarnya yang perusahaan kami perlukan. Lalu bagaimana dengan laba yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan? Laba yang diharapkan oleh perusahaan kami itu mengambil sebesar 40% dari per produknya. Maka yang didapatkan sekitar Rp2.199. Lalu harga jual produknya, di mana harga jual produk dasarnya yaitu sekitar Rp7.698. Maka harga jual produk pembulatan dari perusahaan kami itu sebesar Rp10.000. Maka keuntungan bersih yang didapat per bulan setelah kita hitung sekitar Rp8.937.000. Keuntungan yang sangat besar, bukan? Dengan laba yang diperoleh sebesar itu, saya yakin dapat membuat para investor yakin untuk menanamkan modalnya. Dengan laba yang sebesar itu, kami dapat mengembangkan usaha tersebut agar semakin dikenal oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu rincian anggaran biaya yang akan perusahaan kami keluarkan dan perusahaan kami dapatkan. Untuk selengkapnya, kami akan paparkan lebih rinci kembali apabila para investor tertarik dengan bisnis kami. Sekian dari presentasi saya. Dengan presentasi ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di bisnis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada para investor yang telah hadir pada kesempatan presentasi bisnis kami. Semoga bisnis yang kami rencanakan ini dapat menarik para investor untuk bekerja sama. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi saya secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.